Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Udah hari ke 11, 12. Kemarin sempat pulang ke Padang dan qadarullah belum bisa bikin konten sama Nopeng karena memang traffic di bandara lagi tinggi-tingginya. Nopeng nggak punya kesempatan buat ketemu. Kita nggak ketemu tuh pada rumah dekat gitu. Ya, begitulah. Perjalanan terepik dalam kehidupan ini sebenarnya kita tuh suka bertanya, kita itu diciptakan Tuhan tuh buat apa? Kalau berdasarkan petunjuk dari kitab suci Al-Quran, jelas bahwa manusia itu diciptakan untuk menyembah kepada Allah dan untuk mengenalnya, proses. Nah, dari situlah sebelum saya menemukan petunjuk dari Al-Quran Al-Karim tadi, saya menemukan jawabannya itu dari proses perjalanan hidup yang luar biasa lah. Saya kelas 2 SMP sudah hidup terpisah dengan orang tua. Saya merantau ke kampung sendiri, ke Padang, karena orang tua saya karena pekerjaannya berpindah-pindah. Jadi saya di kelas 2 SMP itu sudah merantau ke kota Padang. Nah, di situ saya belajar survive. Yang awalnya saya tinggal dengan orang tua yang dimana semuanya tercukupi, ya kan, baju tinggal pakai segala macam lah, makan tidak pernah kurang. Saya harus merantau di usia semuda itu, dan inilah akhirnya yang mempengaruhi karakter saya, karena lingkungan tempat saya tumbuh itu lumayan keras lah. Jadi ya akhirnya saya terbentuk dari situ. Sampai saya menemukan proses untuk apa manusia diciptakan itu, saya menemukannya dari setiap perjalanan yang saya lakukan. Seperti pertama saya merantau, saya tinggal sama Ete, kakak ibu. Kemudian di kelas, setelah saya tersesat, saya kemudian memutuskan keluar dari rumah Ete dan kos di tempat para mahasiswa kos. Nah, masih terus berjalan. Kemudian akhirnya saya jatuh cinta dengan gunung. Nah, itu sudah saya ceritakan di video saya yang sebelumnya. Saya naik gunung, pertama kali diajak sama abang-abangnya Uncu. Disitu saya takjub, ada sedikit jumawa karena merasa, wah, saya udah naik gunung nih sampai puncak. Ternyata belakangan hari saya temukan jawabannya, bahwa sebenarnya semesta lagi mengajari saya nih, semesta lagi mengedukasi saya nih, bahwa sebenarnya kau bisa naik ke gunung itu agar kau menyadari keterbatasanmu. Kau menyadari bahwa dirimu itu sangat-sangat terbatas, ya kan? Melawan kantuk aja kita nggak bisa, bahkan kalau mati pun masuk ke kubur sendiri juga nggak bisa, ya kan? Berarti begitu terbataslah kita sebagai manusia. Jadi ketika kita sampai di puncak gunung, kita melihat sekeliling begitu luar biasa. Itu alam sedang mengedukasi kita bahwa kau cuma bagian kecil dari yang dijadikan oleh Allah, dari yang dijadikan oleh Tuhan. Kau hanya bagian paling kecil. Saksikanlah semua yang dijadikan oleh Allah, itu luar biasa. Dan itu hanya Dia buat dalam sekejap saja. Tak perlu tunggu proses lama, semuanya jadi. Begitulah kekuasaannya yang mampu menguasai langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Setelah saya tersesat, impian saya untuk jadi pendaki gunung pupus. Saya mulai masuk ke dunia organisasi mahasiswa. Masuk organisasi mahasiswa dari mulai sering mengikuti diskusi-diskusi, kemudian mengikuti mimbar-mimbar orasi, dan akhirnya saya terjun ke dunia demonstrasi atau aksi massa mahasiswa. Saya tergabung sama salah satu organisasi ekstra kampus. Di dalam kampus sendiri saya termasuk salah satu pengurus dari Badan Eksekutif Mahasiswa pada saat itu. Dan disinilah proses pelajaran saya terbentuk.
cara saya berpikir itu mulai berubah gitu kan. Nah, saya mulai mengkritisi semua kebijakan-kebijakan di kampus. Saya melawan semua kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal pada saat itu, dan akhirnya saya menemukan sebuah benang merah bahwa pendidikan di Indonesia, terutama di jenjang perguruan tinggi, semua itu orientasinya bukan lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi adalah ajang komersialisasi. Nah, dari situ akhirnya saya meledakkan sebuah aksi demonstrasi di kampus. Lagi-lagi di situ saya diajarkan lagi oleh semesta bahwa sebenarnya KAU itu terbatas, sangat-sangat terbatas. Di dalam demo tersebut, akhirnya saya keluar dari kampus dan akhirnya menyelesaikan kuliah saya di studi yang berbeda, di kampus yang berbeda. Di kampus dimana saya tidak bisa lagi melanjutkan untuk menjemput cita-cita saya. Jadi saya masuk kuliah hukum yang harusnya saya harus lanjut kuliah lagi, bisa untuk jadi lawyer atau jadi notaris, tapi kemudian karena di situ bukan passion saya, dan satu-satunya alasan saya pada saat itu menyelesaikan kuliah adalah karena nenek saya memberi wejangan, almarhum nenek mengatakan bahwa parameter berhasil mendidik anak itu adalah ketika anak-anaknya mampu dijadikan sarjana semua. Karena orang tua saya dan beradik kakak semua rata-rata sarjana dan kerja di tempat-tempat bagus gitu. Dan itulah alasan saya menyelesaikan kuliah. Menyadari keterbatasan saya bahwa semuanya itu tidak bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya harapkan ketika saya aksi, kebijakan-kebijakan di kampus keluar, berubah dengan menjadi lebih baik. Saya bisa menyelesaikan kuliah dengan baik di situ dan kemudian melanjutkan studi lagi ya. Oh ya, dulu tuh saya ngambil pertama kali itu jurusan psikologi. Nah, itulah bukti bahwanya kita terbatas. Sebagus apapun kita bikin perencanaan, sebagus apapun kita mematangkan segala sesuatunya, tapi kehendak Tuhanlah yang akan tetap berlaku. Saya gagal kuliah di psikologi, saya selesai kuliah di hukum, dan kemudian saya tidak mengambil melanjutkan pekerjaan atau profesi yang berkaitan dengan basic pendidikan saya. Setelah saya masuk ke dunia aktivis, pada saat itu organisasi yang saya masuk itu dikenal dengan nama Gerakan Kiri, merupakan pecahan dari kawan-kawan dari mantan-mantan komunitas demonstran pada tahun 98-99. Setelah itu saya stop dari dunia perpolitikan, saya masuk dunia kerja, kemudian saya menikah. Tak lama setelah saya menikah, akhirnya saya berhenti bekerja karena kebetulan istri saya saat itu keberatan dengan pekerjaan saya. Nah, itulah akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja, dan ternyata setelah saya berhenti kerja dari situ sampai detik ini saya tidak dapat pekerjaan apapun. Di samping saya tidak melamar ke perusahaan-perusahaan, saya juga sudah tidak tertarik lagi dengan dunia pekerjaan yang seperti itulah gitu. Kemudian saya belajar dagang boneka, saya pernah dagang alat-alat aksesoris mobil, kemudian saya pernah jadi admin di perusahaannya keluarga istri di travel umroh haji. Stop lagi di situ, ujian lagi, dan untuk mengisi kekosongan itulah selama saya serabutan itu saya mengisinya dengan berlatih silet setiap hari. Nah, karena beban moralnya kita laki-laki itu ya di situ, untuk menutupi bahwa satu saya tidak bekerja, ya saya akhirnya memaksakan diri saya untuk terus berlatih karena saya suka silat. Saya latih sedemikian rupa tanpa punya impian apapun, tanpa punya misi apapun. Saya betul-betul hanya niat mau latihan saja gitu, untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Ya kan, daripada saya ngelampok, saya jambret gitu kan, atau misalnya saya jual narkoba misalnya gitu, lebih baik saya latihan silat. Dan ternyata Allah menggariskannya berbeda. Dari silat inilah Tuhan membukakan jalan rezeki buat saya. Pertama kali saya itu diundang sama salah satu perguruan silat di Malaysia, yang beliau tersebut pun sudah saya anggap seperti guru saya sendiri.
dari sinilah saya kemudian lanjut lagi diundang ke Singapura, dan kemudian saya mengisi beberapa workshop di Jakarta. Dan akhirnya finalnya adalah saya pertama kali itu bekerja sebagai guru silat di sebuah sekolah SMP di Kota Padang dengan gaji yang sangat-sangat luar biasa menyedihkan. Tapi saya syukuri, saya nikmati, saya bahagia melakukannya. Dan kemudian sambil dari situ saya akhirnya membuka kedai kopi. Ini juga kerjasama sama salah satu murid privat saya yang kebetulan dia berkuliah di di Jerman, maaf. Dia di Jerman, kemudian dia balik lagi ke Indonesia, dia ngajak saya bangun bisnis kedai kopi. 3 bulan 4 bulan sepi pengunjung, kita tetap survive. Akhirnya di bulan ke-6 bulan ke-7 mulai ada kunjungan, mulai ada transaksi, mulai ada jual beli, mulai ada perdagangan. Dan akhirnya datanglah pandemik yang luar biasa menghantam, memporak-porandakan semua bisnis saya. Karena pada saat itu kedai kopinya ngontrak, dan kebutuhan tiap bulan yang harus saya bayar, seperti bayar listrik dan air yang wajib. Dan keadaan pada saat itu adalah saya kehilangan beberapa pembeli. Dengan berat hati akhirnya saya tutuplah kedai kopi itu dan menjalani hidup dengan penuh kebingungan di saat pandemi. Bertahan sekian lama, hidup dari bantuan murid-murid privat saya. Kemudian akhirnya adik saya menawarkan pekerjaan, ada kerjaan. Kebetulan kerjaannya juga sesuai dengan kesukaan saya, itu membuat kopi. Bedanya kopi ini dibikin sebanyak 2000 liter satu hari. Nah, ya saya karena ngerasa enjoy, akhirnya saya datang ke Dumai, pulang. Kebetulan orang tua saya di Dumai, saya datang ke Dumai. Saya ambil pekerjaan itu sama adik saya 3 bulan. Nah, setelah 2 bulan jalan melakukan pekerjaan itu, akhirnya salah satu teman dari bapak saya ingin anaknya diajarkan silat oleh saya. Ya, alhamdulillah saya terima itu dan saya latihlah anaknya sampai sekarang, alhamdulillah. Dan ternyata dari beliau jualah, melalui beliau lah pintu rezeki awal terbuka. Akhirnya saya dapat kesempatan ngajar kelas bela diri security. Ini sudah masuk kontrak tahun kedua. Dan ini juga lah yang membuat saya akhirnya jarang bikin konten sama Nopeng, karena akhirnya saya berjarak kan, karena Nopeng di Padang, saya di Dumai. Jarak Padang Dumai ini lumayan, tapi setelah ada tol cukup terbantu lah, udah bisa tembus 9 sampai 10 jam. Kalau dulu tuh bisa 13, bisa 14 jam. Nah, insya Allah nanti Lebaran saya bakal ke Padang. Dan kita prioritas utama adalah sama Nopeng. Insya Allah ini mudah-mudahan kita bisa berencana seperti yang saya bilang tadi, sekitar batas kita yang bisa berencana, dan nanti keputusan itu memang mutlak Tuhanlah yang memberikannya, menentukannya gitu. Udah, kita rencana mau menemui Pak Sahar sesuai permintaan dari teman-teman itu. Kita akan menemui Pak Sahar, kita akan cerita dengan Pak Sahar. Semoga dimudahkan Allah, karena dapat informasinya sekarang Pak Sahar itu kadang-kadang ada di Jakarta, karena Nopeng pernah ketemu di bandara dengan beliau. Nah, mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama Pak Sahar. Kita bakal cerita lagi, kita akan bawa kawan-kawan lihat ke air terjun Badoro yang tinggi itu. Tempat terakhir saya ditemukan nama Pak Sahar. Dan satu lagi, salah satu teman kita juga, salah satu subscriber kita juga, Tia Karimba, dia lagi ada tour dan mau melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Dia teror Nopeng lewat WA, memaksa untuk ikut naik ke Gunung Merapi lagi, sekalian ngajak saya gitu. Terus ketika dia WA saya WA lagi Nopeng bilang, gimana? Dani, gas nggak nih? Katakan. Saya bilang belum bisa ngasih keputusan lah, yang penting nanti aku ke Padang, kita ketemu dulu, nanti kita bikin planningnya. Mungkin prioritas utama kita mungkin nanti ya akan menemui Pak Sahar dulu lah, itu mungkin jadi prioritas utama. Dan kalaupun nanti nggak bisa naik gunung,
kita tunggu kawan kita itu turun dari gunung. Nah, kita ajak cerita dia kenapa dia naik gunung, kenapa datang jauh-jauh ke Sumatera Barat buat naik Gunung Merapi, kan? Gitu. Ya, maafkan konten saya yang random malam ini, galau, nggak bisa tidur, takut nanti kalau tidur ketinggalan sahur. Di antara keterbatasan saya dan Nopeng, kita punya mimpi lah gitu. Dalam istilah Minang itu ada sebuah pepatah Minang yang mengatakan kalau kita tuh terhimpi atau terhimpit itu maunya di atas, kalau terkurung itu kita maunya di luar. Itu bukan stigma negatif sebenarnya. Pepatah itu dibuat oleh pendahulu kita, itu tujuannya adalah, pesan yang tersembunyi adalah spirit untuk membalikkan keadaan. Jadi dari keadaan seminimal apapun kita harus bisa membalikkan keadaannya gitu. Ya ini survival. Aplikasi survival itu dalam kehidupan, dalam hutan itu ketika tersesat itu hanya pengaplikasian ilmu survival sekitar 50 atau 40% lah. 100%-nya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari mana kami ingin merubah itu? Kami ingin meletakkan mimpi kepada Nopeng dengan jalan bercerita ke kawan-kawan semua di salah satu platform sosial media. Nah, mungkin kedepannya saya juga akan bercerita lagi di platform sosial media kita lah, seperti di Instagram atau di TikTok mungkin. Sama Nopeng udah cerita-cerita juga, kita bakal buat cerita juga di situ. Nah, ya itulah upaya-upaya saya sama Nopeng untuk membalikkan keadaan. Dan semua itu tidak akan terjadi pastinya jika tidak ada dukungan dari kawan-kawan semua. Video kami yang sangat terbatas, hanya direkam pakai kamera handphone. That's it. Kita mulai aja dulu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ketetapan terbaik dari apa yang saya dan Nopeng ikhtiarkan melalui Akarimba Project. Next, terima kasih. Walaupun pertumbuhan channel ini sangat-sangat lambat, tapi kami sangat berterima kasih sama kawan-kawan semua yang udah support kita sampai di sini dengan menyuguhkan video yang jarang-jarang, yang susah. Ya, insya Allah nanti akan ada time terbaiknya. Mudah-mudahan channel ini berkembang pesat. Siapa tahu kan, Allah akan maha menentukan segalanya. Yang penting ikhtiarnya sudah kita lakukan sama Nopeng. Dan terima kasih buat kawan-kawan semua. Bantu subscribe, like, tonton video ini sampai selesai agar bisa masuk lagi AdSense untuk modal konten. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum. Salam Lestari.